Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Lantas siapakah yang sebenarnya disalib? Kaum Yahudi meyakini bahwa Isa alaihissalam telah mereka bunuh. Mereka meyakini bahwa yang mereka salib adalah Isa alaihissalam. Dan hal ini juga dibenarkan oleh kaum Nasrani bahwa Yesus atau Isa alaihissalam memang telah dibunuh oleh kaum Yahudi dengan cara disalib. Lantas bagaimanakah kisah yang sebenarnya? Apakah Nabi Isa benar-benar telah mati dibunuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa ayat 157-159. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Isa alaihissalam belum mati, namun Allah mengangkatnya ke langit. Para ulama berpendapat bahwa yang diangkat ke langit memang Nabi Isa alaihissalam. Diangkat jasadnya dalam keadaan masih hidup ke langit, dan kelak akan diturunkan kembali di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat. Lantas siapakah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam? Ada dua pendapat tentang sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa. Pendapat pertama, dia adalah pengikut Nabi Isa yang berkhianat. Pendapat kedua, dia adalah murid paling setia di antara pengikut Nabi Isa alaihissalam. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, kami mengambil pendapat kedua yang lebih kuat di kalangan ulama. Yang sebenarnya diserupakan dengan Nabi Isa adalah murid beliau yang masih berusia muda dan setia kepadanya. Bukti dari hal ini adalah sebuah cerita yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, An-Nasai dalam tafsirnya, dan At-Tabari. Bagaimanakah kisah ini bermula? Kaum Yahudi yang merasa terancam kedudukannya atas kenabian dan kerasulan Isa alaihissalam merencanakan untuk menangkap Nabi Isa dan membunuhnya dengan cara disalib. Maka Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit untuk menyelamatkan beliau dari kaum Yahudi. Beliau pun keluar menuju para sahabatnya, dan ketika itu di dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Nabi Isa, yaitu Al-Hawariyun. Al-Hawariyun adalah sebutan untuk para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa berkata, di antara kalian akan ada yang diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku, dia pun akan menjadi teman dekatku. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Dan seorang pemuda di antara mereka pun selalu berdiri dan selalu bersedia menjadi orang yang akan diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Tidak berlalu lama datanglah rombongan orang Yahudi. Kemudian mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi, lalu mereka membunuhnya dengan cara menyalibnya. Setelah kejadian pembunuhan dan penyaliban ini, sebagian pengikut Nabi Isa pun akhirnya kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam setelah sebelumnya mereka beriman kepadanya. Mereka pun terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok pertama, Yakubiyah, mengatakan Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Kelompok ini menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kelompok kedua, Nasturiyah, mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Kelompok ini menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kelompok ketiga mengatakan di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Mereka adalah kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul. Kelompok pertama dan kelompok kedua yang kafir akhirnya melakukan perlawanan terhadap kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun musnah, mereka diperangi hingga tidak ada lagi yang tersisa dari mereka. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, dan kisah yang sebenarnya ini diceritakan kembali di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa ayat 159. Qatadah mengatakan maksud ayat ini adalah sebelum kematian Isa, dan jika beliau turun ke muka bumi, semua agama akan beriman kepada beliau.
Ibnu Zaid mengatakan bahwa ketika Isa bin Maryam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal. Lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman kepadanya. Jadi sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Allah lah yang menyelamatkannya dari kejahatan orang-orang yang ingin membunuhnya dengan mengangkat jasadnya dalam keadaan masih hidup ke langit, dan kelak akan turun ke bumi membantu Al-Mahdi membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.